Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 2487-2489. Di altar tinggi, jari Jericho Lee menjentikkan, dan aura menyapu Rune. 9 bintang langit, 6 roda, matahari cerah, bulan cerah, langit malam. Rune itu penuh cahaya, dan udara yang dahsyat menyembur keluar, seperti semburan air sungai yang mengalir di atas susunan pasir hisap Tuxuan, berdampak pada susunan tersebut. Apakah susunan Jiuk Xiao ini rusak? Mata Wan Dangde menunjukkan warna yang luar biasa, dia bahkan menguasai metode ini. Tampaknya dengan bantuan kekuatan susunan besar dan peningkatan susunan pemecah Jiuk Xiao, kita berani memecahkan susunan pasir hisap Tuxuan dalam satu tarikan napas. Meremehkan Jericho Lee. Benar saja, reputasi master formasi bukanlah sebuah ilusi. Ledakan. Angin dan pasir hisap menjadi tenang perlahan, dan medan perang kuno yang rusak perlahan menampakkan ciri aslinya. Susunan pembunuhannya rusak. Ajudan sangat heboh saat melihat pemandangan langit ditutupi pasir kuning. Pada akhirnya, dia meremehkan kemampuan anak itu. Dai Chong harus mengakui bahwa metode Jericho Lee luar biasa. Saat dia sudah tenang, dia langsung melihat ke arah Gengzi Jue di sampingnya. Selanjutnya, terserah kamu. Terserah kamu apakah dia bisa tinggal di kota. Mata Geng Zewe berbinar. Aku tidak bisa mempelajari keterampilan ini, tapi aku belum kehilangan siapapun dalam hal kekuatan. Jangan khawatir. Itu ada pada diriku. Secara umum, tidak pantas untuk mengucapkan kata-kata sembrono dan sombong seperti itu dalam kapasitasnya, tapi itu juga bisa membuktikan kalau dia memang percaya diri, kalau tidak dia tidak berani menyombongkan diri. Dai Chong mengangguk, orang lain yang mengintai, kamu harus berhati-hati untuk mencegah mereka melakukan serangan diam-diam. Ya, kita tidak boleh membiarkan mereka memanfaatkan kesempatan ini, Dai Huak yang tidak ingin memanfaatkan para pesaingnya. Saya akan memperhatikan. Pangeran Geng mengangguk. Saat ini, Yu Xiang dan Wen Tiren datang bersama sekelompok orang. Ketika mereka mendengar perkataan Geng Zewe dan yang lainnya, wajah mereka menjadi jelek. Apa maksudmu, Dai Chong? Pengembara itu mengerutkan kening dan bertanya, awalnya menurut rencana awal, seharusnya Jericho Lee yang membawa orang untuk menyelidiki situasinya. Bagaimana dia berubah pikiran sekarang? Dan bagaimana Gengzi Jue bisa ada di sini? Yu Xiang tidak ingat bahwa dia adalah anggota rencana tersebut. Dai Chong tidak berpikir demikian. Rencananya telah berubah untuk sementara, dan sekarang instruktur geng akan menjadi komandan sementara. Kamu. Ketika pengembara itu mendengarnya, dia menjadi marah. Kamu akan kembali. Yu Xiang, kamu sudah menjelaskannya. Meskipun pangkatmu lebih tinggi dariku, sekarang aku adalah panglima operasi ini. Dai Chong berkata dengan dingin, selain itu, aku tidak bermaksud mengisolasi Li Qiankun. Dia dapat berpartisipasi dalam operasi ini, dan instruktur geng juga merupakan orang yang diutus oleh petinggi untuk ikut serta dalam operasi tersebut, sehingga Li Qiankun dapat masuk bersama tim instruktur geng. Namun ia tidak bisa lagi menjadi tidak tertib dan tidak patuh seperti sebelumnya. Implikasinya adalah bahwa dia tidak hanya ingin menyeberangi sungai dan merobohkan jembatan serta mengusir Jericho Lee, tetapi juga ingin merebut posisi Jericho Lee. Dia bahkan ingin mengatur petinju Baron untuk menunggangi kepala Jericho Lee. Pengembara yang terkejut dan marah, tapi Wen Tiren tertawa, Dai Chong, menurutku kamu sedang mencari masalah. Apakah kamu yakin bisa mengendalikan Li Shao sendiri? Itu bukan aturanmu, itu bukan keputusan akhirmu. Dai Chong tidak dapat menyangkalnya. Kata-katanya dengan jelas menyampaikan bahwa Jericho Lee harus mematuhinya. Pada saat ini, sebuah suara hambar datang, katakanlah kamu adalah garpu yang konyol, kamu benar-benar garpu yang konyol, kamu sangat suka mengontrol segalanya, jadi nikmatilah. Jericho Lee, yang baru saja memecahkan susunan pasir hisap Tuxuan, tiba-tiba mulai mengalir lagi dengan jentikan jarinya. Pasir kuning mengembun menjadi ular tanah yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan naga raksasa, lalu menghalangi mereka di sekitar reruntuhan sungai Lohe. Beberapa orang yang hendak masuk langsung dikepung ular lokal dan langsung dicabik-cabik. Luangkan waktumu. Jericho Lee yang konyol, dengan kedua tangan di punggung dan melangkah ke dalam kehampaan, memasuki reruntuhan sungai Lohe. Li Qiankun ada di dalam. Mereka semua mengubah wajah mereka. Beberapa orang mulai khawatir dan bergegas masuk. Namun, ular bumi dan naga langsung melawan mereka dan mulai menyerang mereka. Sialan Dai Chong sangat marah.
Dia masuk dan meninggalkan sarana untuk menyakiti kita dengan sengaja. Tapi Wen Tiren mencibir, bukankah kamu yang memintanya? Kamu sama sekali tidak menganggap serius perkataan kami. Sekarang kamu telah sampai pada akhir seperti itu. Kamu yang harus disalahkan. Dai Chong adalah orang yang sangat merasa benar sendiri. Orang. Harus dikatakan bahwa semakin tua orang, semakin banyak mereka mengalami masalah seperti ini. Apalagi mereka yang bermain-main dengan kekuatan dalam waktu lama merasa bahwa dirinya adalah pusat dunia dan segala sesuatunya harus berada di bawah kendalinya. Tapi bagaimana bisa ada begitu banyak hal baik di dunia ini? Tidak semua orang memiliki gaya Dai Chong, jadi kali ini dia mendapat plat besinya. Wajah Dai Chong membiru dan merah. Bagaimana dia bisa mengakui kesalahannya? Saat ini, dia mendengus marah, biarkan aku bergegas masuk. Kamu tidak bisa membiarkan dia mengambil kesempatan ini, kalau tidak dia akan mengambil semuanya sendiri. Dai Huaqiang dengan cepat melihat ke arah Viscount Geng, instruktur geng, tolong. Kita harus menghentikan bocah pelanggar hukum itu. Berikan padaku, kata Geng Zewe. Dia segera memanggil para ahli di sekitarnya dan mulai menerobos. Meskipun metode Jericho Lee rumit, bukan tanpa kemungkinan terobosan. Kekuatannya pasti jauh lebih buruk daripada susunan pasir hisap Tuksuan. Di sini, Su Huang sedikit khawatir, mereka akan menerobos, tetapi instruktur Lin belum datang. Haruskah kita menerobos sekarang atau menunggu instruktur Lin? Tao Sueki berpikir sejenak dan berkata dengan tegas, jika kita menundanya, saya khawatir mereka akan mengambil kesempatan itu. Ayo pergi dulu. Dia meninggalkan beberapa tangan untuk menunggu Lin Chen, dan dia memimpin dalam menerobos. Sueki, aku akan pergi juga. Lin Xiao tidak ingin menunggu di sini. Dengan sekelompok ahli, Geng Zewe menerobos pengepungan dengan paksa. Dengan kekuatan yang cukup, dia mengalahkan ular bumi di gelombang pengepungan pertama dan memanfaatkan celah tersebut untuk bergegas ke reruntuhan Lohe. Melihat ini, Dai Chong dan Dai Huaqiang merasa lega dan tersenyum pada saat yang sama. Bagus. Mereka masuk. Hati Dai Chong terpuruk. Sepertinya cara Jericho Lee tidak begitu kuat. Pada analisa terakhir, Li Qiankun hanyalah satu orang. Tinjunya sulit dilawan dengan keempat tangannya. Dengan begitu banyak orang di pihak instruktur geng, dia jelas bukan lawan, kata Dai Huaqiang dengan ekspresi Schadenfreude. Baiklah. Anak laki-laki yang mengandalkan kekuatannya sendiri suka bertindak sembarangan. Saya baru saja meminta instruktur geng menjadi panglima sementara setelah dia memasuki reruntuhan sungai Lohe. Dia akan mematuhi perintahnya dalam segala tindakan dan menghukum semua pemberontak yang tidak patuh jika perlu. Dai Chong terlihat dingin. Lagi pula, anak ini masih belum bisa dimanfaatkan olehnya. Harus dikatakan bahwa Dai Chong benar-benar terobsesi dengan kepercayaan dirinya. Jelas orang lain telah mengejeknya di depannya. Dia masih memiliki sikap yang tinggi dan menganggap bahwa apa yang dibanggakan orang lain terhadap dirinya sangatlah jarang. Mereka bahkan bermimpi untuk mengendalikan orang lain. Tanpa pengetahuan diri, itu jelas Dai Chong. Bab 2488. Yu Xiang dan Wen Yiren mengerutkan kening, dan mereka terlalu malas untuk berkata banyak, karena menurut mereka Dai Chong tidak masuk akal sama sekali. Mungkin hanya dengan tamparan di kepala Dai Chong bisa memahami berat badannya. Kepala bor, aku khawatir Dai Chong akan dibunuh oleh Li Shao Yijian ketika dia kembali. Wen Tiren memiliki firasat yang sangat kuat. Dia juga percaya bahwa Jericho Lee pasti bisa melakukannya, dan bahkan jika Jericho Lee benar-benar membunuh Dai Chong, dia akan paling marah. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Jericho Lee. Pengembara itu tersenyum masam dan menghela nafas, aku sudah mendapat firasat ini sejak lama. Jika Li Shao tidak repot-repot memberitahunya hal yang sama, dia akan mati 10.000 kali. Dia sendiri benar-benar tidak tahu, lupakan saja, dia mencari kematiannya sendiri. Tidak heran, Wen Tiren memandang dengan dingin. Melihat Dai Chong yang sedang tersenyum dan mengobrol dengan Dai Huaqiang, dia hanya merasa pria ini sedang sekarat dan dia menari sangat keras. Mari kita atur juga orang untuk masuk, kata Yu Xiang, yang segera mengatur orang untuk masuk. Setelah memasuki reruntuhan Lohe, Jericho Lee membuka pikirannya untuk mencari. Dia pernah ke sini sekali sebelumnya, jadi dia tidak melihat apa yang disebut peluang di luar, dan dia tidak berhenti sama sekali. Dia langsung menuju ke bagian terdalam dari reruntuhan. Melalui tanah tandus, dia bisa merasakan pemandangan di sini masih penuh dengan suasana tragis, namun dia bisa membayangkan betapa sengitnya perang yang terjadi di sini dan berapa banyak orang kuat yang telah jatuh. Ketika dia mencapai tingkat terdalam, dia merasakan roh jahat dan kebencian di mana-mana. Tutut, setelah bertahun-tahun kebencian,
Tampaknya pertempuran di sini pada umumnya tidak sengit, Jericho Lee tidak bisa mau tak mau mendecakkan lidahnya, untungnya dia bisa melawan roh jahat, dan itu tidak masalah. Dia terus masuk ke dalam. Di bagian terdalam peninggalan ini terdapat peninggalan kuno yang lebih dalam, yaitu tradisi yang ditinggalkan oleh Zhengxian pada masa Duji. Adapun kebenaran rumor tersebut masih harus diverifikasi. Sebelum dia melihatnya dengan matanya sendiri, Jericho Lee tidak mau mengambil keputusan. Mungkinkah itu rumor yang disebarkan pria misterius itu dari awal hingga akhir? Bagaimanapun, orang kuat misterius itu bermain dengan keluarga Tang dan keluarga Ye, dan bahkan klan iblis pun digunakan. Siapa yang tahu apa yang dia lakukan? Setelah pencarian besar-besaran, Jericho Lee akhirnya menemukan sebuah istana. Kenapa? Sepertinya peninggalan suatu klan. Ketika dia mendekati peninggalan itu, dia menemukan bahwa peninggalan itu tampak seperti gaya arsitektur sekolah berskala besar. Itu luar biasa, skala bangunannya sangat besar. Jericho Lee melewati reruntuhan, dan kemudian di paviliun yang relatif utuh, dia samar-samar mendengar suara pertengkaran, dan salah satu suara itu sangat familiar. Hah? Ye Tianan. Mendengar suara itu, Jericho Lee mengira dia salah dengar, tapi dengan hati-hati memastikan bahwa itu memang suara Ye Tianan. Paviliun ini adalah aula utama yang independen, di dalamnya terdapat tungku yang runtuh, penuh dengan dekaden. Suasana. Pada saat ini, Ye Tianan sedang menghadapi monster tua dari beberapa keluarga iblis. Tuan Ye, jangan mencoba untuk melawan, lepaskan saja. Menyerahlah, iblis tua memarahi dengan keras. Ye Tianan tampak muram dan dingin, dan bersenandung, kamu terlalu banyak berpikir, semuanya tidak ada di tanganku. Omong kosong. Aku akan melihatmu keluar dari aula dengan mataku sendiri, dan kamu tiba lebih awal. Warisan abadi yang sebenarnya pasti ada di tanganmu. Setan tua lainnya jelas tidak mempercayai kata-kata Ye Tianan, dan memutuskan bahwa semuanya ada di tangan kamu Tianan. Ye Tianan masuk pertama kali setelah memecahkan formasi pasir hisap Tuksuan. Apalagi dia sudah berkali-kali memasuki reruntuhan Lohe dan bahkan mengetahui lokasi reruntuhan tersebut. Dia mengambil jalan pintas, yang lebih awal dari Jericho Lee. Ini adalah saat yang tepat untuk memanfaatkan kesempatan ini, tetapi sekarang Ye Tianan sedikit menyesal. Dia datang terlalu pagi. Dia akan mencari warisan abadi yang sebenarnya, tetapi dia tidak menemukannya. Kemudian dia bertemu dengan klan iblis tersebut. Orang-orang ini tidak menemukan warisannya. Mereka bersikeras agar warisan itu diambil olehnya dan memaksanya untuk mengambilnya. Dia tidak mendapatkan warisan sama sekali. Bagaimana dia bisa mengeluarkannya? Selain itu, meskipun dia benar-benar mendapatkan warisannya, tidak mungkin untuk mengambilnya. Ya. Reruntuhan Sungai Lohe telah dikuasai oleh keluarga Ye Mu selama bertahun-tahun. Kamu tahu lebih banyak tentang situasi di sini daripada kami. Warisan hanya bisa ada di tanganmu. Mungkin warisan sudah lama kamu ambil. Setan tua sangat marah. Berita tentang warisan Zhengxian sebenarnya disebarkan oleh para iblis. Bagaimanapun, keluarga Ye tidak bisa mendapatkan apa yang tidak bisa mereka dapatkan. Mainkan kecapi pada lembu. Ye Tianan berpikir bahwa dengan membuang-buang air liur, orang-orang ini tidak dapat mempercayai penjelasannya, dan mereka tidak lagi berbicara omong kosong. Sepertinya kamu tidak menitikkan air mata jika kamu tidak melihat peti mati itu. Bagaimana kamu bisa menolak kami jika kamu tidak memiliki orang-orang tua dari keluarga Ye itu? Cemoohan antik tua klan iblis. Sebelumnya, mereka sengaja mengirim seseorang untuk menghancurkan segel roh jahat tersebut. Sekarang beberapa tetua keluarga Ye sedang memadamkan api. Saya khawatir mereka tidak bisa datang ke sini untuk sementara waktu. Naik. Dapatkan dia untukku begitu mereka bersorak, lebih dari selusin ahli iblis bergandengan tangan. Semua orang ini adalah iblis yang kuat di tingkat divisi jiwa. Meskipun Ye Tianan juga seorang master jiwa, dia tidak dapat menahan pengepungan begitu banyak orang. Segera, dia jatuh. Namun, Ye Tianan bukan seorang vegetarian, dan dia dirugikan, tetapi dia juga mencapai 5 atau 6. Ahli klan iblis. Aku adalah penguasa keluarga Ye, tapi aku meremehkanmu. Setan tua bersenandung dingin, pada saat ini dengan berani tangan, mengangkat telapak tangan akankah kamu Tianan memukul terbang. Setan tua ini sebenarnya setengah iblis negeri dongeng. Puff. Ye Tianan meludahkan darah dan jatuh ke tanah. Wajahnya suram. Benci. Dengan kekuatannya, mustahil untuk bersaing dengan semi negeri dongeng yang kuat. Selama aku membunuhmu dan mencari lagi, aku akan bisa menemukan warisan abadi yang sebenarnya. Setan tua berkata untuk bergegas ingin memulai. Suara mendesing. Pada saat ini,
pedang tak kasat mata datang dan menghajarnya kembali. Siapa? Keluar dari sini. Iblis tua itu sangat marah. Jericho Lee datang perlahan, dan Ye Tianan tertegun, apakah kamu datang begitu cepat? Pemimpin klan kamu datang lebih cepat dariku. Sepertinya kamu merahasiakan sesuatu dariku sebelumnya, kata Jericho Lee dengan ekspresi main-main. Dia mengira dialah orang pertama yang masuk. Sekarang dia merahasiakan sesuatu sebelum dia datang menemui Ye Tianan. Tentu saja, itu tidak perlu. Khawatirkanlah hal itu sekarang. Nak, siapa kamu? Beraninya kamu mengurus urusanmu sendiri. Iblis tua yang kalah itu memelototi Jericho Lee, tapi dia terlihat sangat waspada. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh klan iblis, kali ini kekuatan yang datang ke reruntuhan Lohe bukan hanya Jiuk Xiaomen dan pejabat lainnya, tetapi juga beberapa keluarga besar atau klan, dan bahkan orang Jiuk Xuanmen. Namun, dalam situasi ini, semakin kacau, semakin mudah untuk memancing di perairan yang bermasalah. Bab 2489. Selain itu, iblis tua itu masih ingat bahwa ada beberapa ahli yang sangat kuat yang berpartisipasi dalam Teran. Li Qiankun, Lin Chen dan Viscount Geng adalah 3 orang kuat yang mapan. Konon Wande, Dewa Perang Wude, juga akan ambil bagian di dalamnya. Iblis tua itu secara tidak sadar merasa bahwa Jericho Lee adalah salah satu dari tim ini, tetapi setelah menunggu beberapa saat, tidak ada orang lain yang datang. Ini mencerminkan bahwa Jericho Lee datang sendirian, jadi dia merasa lega. Mudah untuk mengatakan jika tidak ada pembantu. Lagi pula, ada begitu banyak orang di pihak mereka, dan mereka memiliki keunggulan absolut dalam jumlah orang. Iblis tua itu hendak memarahinya. Ketika dia siap untuk memulai, para master iblis di belakangnya semua menunjukkan warna panik. Gulu. Salah satu master iblis tua menggigil dan berkata, penatua kulit hitam, dia adalah Li Qiankun, orang terkuat di umat manusia. Apa? Wajah iblis tua itu berubah drastis, dan tiba-tiba menatap Jericho Lee, apakah kamu Li Qiankun? Melihat reaksi iblis-iblis ini, wajah Jericho Lee tanpa ekspresi, tetapi Ye Tianan tidak bisa menahan nafas. 3 kata Li Qiankun begitu kuat bahkan iblis pun terkenal kejam. Melihat persetujuan Jericho Lee, kehadiran klan iblis semuanya menunjukkan warna ketakutan. Anda tahu, Li Qiankun kini menjadi sosok terkuat di dunia seni bela diri. Setiap kali dia membuat karya perintis, banyak orang kuat yang tidak dapat menyusulnya. Entah itu membunuh raja dan di pertemuan Dandao, Li Fengzheng dan Gu Yi di pertemuan pemurni senjata, atau Guru Wei di jamuan Tuan Muda klan iblis, kekuatan yang ditunjukkan sudah cukup untuk membuat klan iblis merasakannya. Takut. Secara khusus, Jericho Lee telah terkoyak dengan klan iblis. Dia membunuh 3 dan 7 tuan kecil dari klan iblis satu demi satu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia tidak akan mati selamanya. Yang lebih menjengkelkan bagi klan iblis adalah bahwa Jericho Lee berkontribusi pada retaknya formasi pasir hisap Tuxuan. Klan iblis juga mencoba masuk ke susunan pasir hisap misterius sebelumnya, tetapi menderita kerugian besar. Semua ini membuat Black Elder sangat takut dan gelisah. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengertakkan gigi dan berkata, Li Qiankun, kamu membunuh 2 tuan muda klan iblis kami. Saya akan meminta akun ini darimu hari ini. Dia mengucapkan kata-kata yang kejam, tetapi tetua hitam diam-diam meminta para ahli klan iblis di sekitarnya untuk memanggil klan iblis. Panggil klan iblis segera, katakan bahwa kita telah bertemu Li Qiankun. Tentu saja, klan iblis tidak siap untuk memancing di perairan yang bermasalah. Mereka mengatur 2 kelompok orang, dipimpin oleh tetua hitam dan wanita ular. Li Shao, dia sedang menghubungi seorang pembantu, Ye Tianan, sambil menutupi lukanya, berdiri untuk mengingatkannya. Aku tahu. Begitu suara Jericho Lee turun, dia bergerak. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan orang-orang ini. Begitu dia menginjak kakinya, 36 pedang terbang jiwa mengembun. Wus, wus. Pedang terbang jiwa membentuk susunan pedang untuk membunuh ahli klan iblis. Lebih dari selusin master klan iblis jatuh ke dalam susunan pedang bahkan sebelum mereka bereaksi. Pedang terbang, poh, dan poh, melewati tubuh mereka, dan cahaya darah memercik. Sangat kuat. Apakah itu sarana jiwa di surga dan di bumi? Ye Tianan memikirkan rumor tentang Jericho Lee dan melihatnya dengan matanya sendiri. Ah! Dalam teriakan, lebih dari selusin master iblis digantung secara langsung, dan kemudian jiwa mereka diekstraksi. Dengan tangannya yang besar, Jericho Lee langsung menjatuhkan semua roh monster tersebut dan melemparkannya ke dalam iblis. Prestasi para master klan iblis ini berada di atas penguasa surga. Secara alami, mereka dapat meninggalkan jiwa.
Selain itu, kekuatannya bagus, dan juga merupakan bahan yang bagus untuk menyempurnakan senjata. Setelah membersihkan para ahli klan iblis ini, Tetua Hitam menjadi komandan cahaya. Ketika dia melihat Jericho Lee datang ke arahnya, wajahnya menjadi sangat ketakutan. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Jika aku tidak membunuhmu, aku akan menyimpannya untuk tahun baru. Jericho Lee mencibir dan jiwanya terbang menjauh. Sial, tidak mudah membunuhku. Penatua Hitam melemparkan senjata ajaib dan meledakkannya secara langsung dalam upaya mengganggu susunan pedang jiwa. Namun, dia melakukannya. Bagaimanapun, gelombang kejut yang disebabkan oleh ledakan senjata ajaib itu tidaklah kecil. Namun, gangguan semacam ini hanya terjadi seketika, dan susunan pedang jiwa kedua berikutnya menyerang lagi. Tapi Black Elder sepertinya sudah bersiap sejak lama. Ketika pedang jiwa menyerang, tubuhnya bergerak-gerak, dan gas hitam keluar dari tubuhnya dan menghilang. Suara mendesing. Arai pedang jiwa langsung menembus dan menggantung tubuh Tetua Hitam, tapi anehnya, itu sepertinya hanya selapis kulit. Jangkrik emas keluar dari cangkangnya. Seru Ye Tianan. Orang tua itu tegas. Dia menyerahkan kulitnya dan melarikan diri. Saya khawatir budidayanya akan rusak, dan akan memakan waktu setidaknya 10 tahun untuk menebusnya. Jericho Lee tahu bahwa ada banyak cara untuk melindungi kehidupan klan iblis, yang mirip dengan cangkang jangkrik emas. Lupakan saja, saya tidak punya waktu untuk terlibat dengan mereka. Urusan bisnis. Saat ini, ada banyak kekuatan di reruntuhan Sungai Lohe. Hanya sedikit dari mereka yang bisa dianggap sebagai teman, tetapi ada banyak musuh. Terutama dalam menghadapi kepentingan besar dari warisan abadi yang sejati, banyak orang akan memberontak dan berubah menjadi musuh setiap menitnya. Jericho Lee tidak ingin terlibat dalam perkelahian itu. Dia datang ke reruntuhan Lohe untuk dua tujuan. Yang pertama adalah memecahkan dua iblis yang tersembunyi, yang lainnya adalah mencari tahu apa yang direncanakan oleh orang kuat misterius itu. Dia belum menemukan rohnya, dan dia tidak tahu di mana harus menyembunyikannya. Adapun orang kuat misterius, dia selalu merasa ada tangan tak kasat mata di belakangnya yang mengendalikan segalanya. Dia tidak terlalu menyukai perasaan ini, tapi tidak mudah untuk menemukan kebenarannya. Pertama-tama, dia harus menyelidiki apakah berita tentang warisan Zhengxian itu benar atau salah. Jika benar, pertarungan sengit tidak bisa dihindari. Jika palsu, Jericho Lee harus mempertimbangkan siapa yang membuat rumor tersebut dan apa yang ingin dia lakukan. Jika penjual rumor adalah orang kuat yang misterius, maka masalahnya menjadi lebih rumit. Jericho Lee memandang Ye Tianan, karena kamu sudah berada di sini, kamu seharusnya berspekulasi di mana tempat warisan itu, kan? Ye Tianan ragu-ragu dan mengangguk. Beberapa tetua berspekulasi bahwa warisan itu mungkin ada di beberapa tempat, tetapi mereka hanya berspekulasi. Saya pergi ke aula utama sebelumnya, dan baru saja keluar, saya bertemu dengan orang-orang iblis. Saya belum pergi ke yang lain. Aula belum. Pimpin jalan. Ketika Ye Tianan dan Jericho Lee datang ke aula yang paling mungkin, sudah ada orang dari semua sisi. Ini sangat cepat, Jericho Lee menunjuk alisnya. Sepertinya dia meremehkan orang-orang ini. Harus dikatakan bahwa orang-orang ini mempunyai informasi yang baik. Jelas sekali, mereka tidak tahu apa-apa tentang hal-hal di sini. Dalam waktu sesingkat itu, banyak sekali orang yang berkumpul. Sebaliknya, dia adalah orang paling lambat di dunia. Namun Jericho Lee tidak pernah merasa bisa memanfaatkan peluang begitu datangnya, karena terkadang detail yang menentukan berhasil tidaknya. Sepanjang perjalanan, dia melakukan eksplorasi kesadaran ketuhanan dalam skala besar, dan membuat gambaran yang jelas tentang keseluruhan relik Lohe, belum lagi bagian terdalam dari relik tersebut. Bukan karena dia sombong, tapi semua pengalaman masa lalunya telah membuktikan bahwa kebenaran ini benar.